Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Masih semangat untuk belajar hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran yang kelima. Udin, Benny, dan Edo sedang bermain bersama. Nah, mereka bermain pasir. Setelah bermain, mereka makan. Sebelum makan, Benny mencuci tangannya terlebih dahulu. Sedangkan Edo, dia tidak mencuci tangannya dan langsung mengambil makanan dan memakannya. Sesaat setelah mereka makan bersama dengan lahapnya, Edo mulai merasakan sakit pada perutnya. Udin dan Benny membawa Edo ke rumah sakit. Nah, Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Jadi, sebelum makan itu kita harus cuci tangan dahulu untuk memastikan tangan kita bersih dari yang namanya kuman dan juga virus. Sekarang, mari kita baca bersama teks aturan sebelum makan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makanan dan air. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga dapat mempengaruhi pertumbuhan. Jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan menutup makanan. Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya. Nah, makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan merupakan contoh sikap bersyukur. Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila. Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Berdasarkan teks yang sudah kita baca, aturan sebelum makan yaitu diantaranya yang pertama, makanan harus bersih dan sehat. Yang kedua, mencuci tangan sebelum makan. Dan yang ketiga, berdoa sebelum dan juga sesudah makan. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Sekarang mari kita perhatikan bersama tabel berikut. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak susu kemasan setiap bulannya. Kemudian perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak susu kemasan setiap bulannya. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak per bulan. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak setiap bulannya. Nah, perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak susu kemasan per bulannya. Berdasarkan daftar tabel tersebut, selesaikanlah beberapa persoalan berikut ini. Nah, yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya? Apakah perusahaan A, B, C, D, atau E? Nah, ya, yang paling banyak menghasilkan susu kotak setiap bulannya yaitu perusahaan C. Kemudian nomor 2, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya? Perusahaan A, B, C, D, atau E? Nah, yang paling sedikit menghasilkan susu kemasan kotak dalam setiap bulannya yaitu perusahaan A. Perhatikan contoh soal berikut. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Nah, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan penjumlahan. Jadi, kita dapat menjumlahkan total kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan juga B. Nah, penjumlahan dapat dilakukan dengan cara susun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok.
Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak dan perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, mari kita jumlahkan bersama ya. Yang pertama, kita simpan jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A di atas, yaitu 1.200 kotak. Kemudian kita jumlahkan dengan jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan D, yaitu 3.250 kotak. Angka ribuan disimpan di angka ribuan, ratusan disandingkan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, dan satuan dengan satuan. Oke, sekarang kita jumlahkan dari belakang. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi, jumlah dari perusahaan A dan juga perusahaan D yaitu 4.450 kotak. Tugas untuk hari ini yang pertama yaitu membuat cerita berdasarkan gambar yang ada di halaman 38. Kemudian tugas yang kedua yaitu mendiskusikan apa yang dilakukan salah satu teman Udin sehingga ia jatuh sakit pada halaman 39. Tugas yang ketiga yaitu mengerjakan halaman 43 dan juga halaman 44. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.